Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa ya di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang migrasi berbagai binatang yang jarak jauh. Tentu saja migrasi ini sangat unik ya. Unik bahkan ribuan kilometer. Kalau kalian tahu ribuan kilometer itu dari panjang Pulau Jawa itu sekitar 1000 kilometer. Nah, mereka berarti bermigrasi itu kalau ribuan kilometer sangat jauh. Kita simak saja beberapa binatang itu ya, lihat video yang akan saya tampilkan berikut. Salah satu jenis penguin yang melakukan migrasi adalah penguin kaisar atau emperor penguin. Mereka menempuh jarak hingga ribuan kilometer di lautan menuju tempat yang sama dan tiba dalam waktu yang bersamaan. Lihat ya, menuju ke tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Penguin kaisar akan melakukan migrasi pada bulan Maret. Tujuan mereka adalah Antartika. Penguin melakukan migrasi bukan demi makanan, tapi mereka melakukannya untuk bereproduksi. Para penguin yang telah tiba akan mencari pasangannya, bertelur, bergantian menjaga dan merawat anaknya. Dan mereka akan kembali ke laut untuk berpetualang lagi. Tapi pada waktu yang sama dan tujuan yang sama, para penguin kaisar ini akan melakukan migrasi kembali seperti ritual sebelumnya. Ikan salmon adalah ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin. Ikan salmon punya siklus hidup yang unik, terutama perjuangan mereka dalam menempuh jarak 6000 km demi berkembang biak. Salmon dewasa hidup di lautan, dan ketika memasuki bulan Agustus atau September, para salmon akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Mereka menyeberangi lautan, memasuki sungai, dan terus melawan arus menuju ke hulu sungai. Kadang, para salmon harus melompat demi bisa menuju ke hulu sungai. Belum lagi ancaman dari para pemangsa yang menanti mereka. Setelah menempuh jarak yang jauh dan akhirnya tiba di tempat tujuan, para salmon akan bereproduksi dan akhirnya mati karena kelelahan. Telur salmon akan menetas. Mereka hidup di sekitar sungai, dan ketika dewasa, mereka akan menuju ke lautan. Saat musim kawin tiba, mereka melakukan ritual penuh perjuangan seperti yang dilakukan orang tuanya. Menempuh jarak ribuan kilometer, menghadapi bahaya, melakukan reproduksi, dan akhirnya mati. Monarch butterfly atau kupu-kupu raja adalah jenis kupu-kupu yang melakukan migrasi. Mereka hidup di Amerika Utara, biasanya di wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Tapi saat musim dingin tiba, kupu-kupu ini akan terbang dan menempuh jarak ribuan kilometer menuju ke wilayah Meksiko. Mereka melarikan diri dari cuaca dingin di sekitarnya. Kupu-kupu raja akan berkumpul di pepohonan dalam jumlah yang sangat banyak. Pada bulan Oktober, kupu-kupu raja yang hidup di wilayah Amerika dan Kanada akan menuju ke Meksiko. Mereka menetap di sana selama beberapa bulan. Lalu di bulan Maret mereka kembali ke habitat asalnya. Alasan kupu-kupu raja melakukan migrasi adalah menghindari suhu dingin dan kembali untuk sumber makanan. Nah, kok bisa mereka menempuh jarak sedemikian jauh? Mereka menggunakan alat apa untuk bisa mengetahui perjalanannya? Kok tidak tersesat atau kebelasuh? Ada 3 alasan yang membuat penyu melakukan migrasi. Yang pertama, mereka menuju ke perairan yang hangat dengan cuaca yang bersahabat. Yang kedua, demi sumber makanan. Dan yang ketiga, demi berkembang biak. Para penyu akan menempuh jarak ribuan kilometer saat melakukan migrasi. Mereka yang bereproduksi akan menuju ke pantai, membuat sarang, menaruh telur, dan kembali ke laut. Sementara para bayi yang menetas tidak perlu diajari apa yang harus dilakukan. Mereka sudah paham bahwa setelah menetas harus langsung menuju ke laut. Nantinya mereka akan kembali ke pantai untuk berkembang biak seperti penyu lainnya. Migrasi penyu bisa menempuh jarak hingga ribuan kilometer dan menghadapi berbagai macam bahaya.
Anak-anak yang menetas juga langsung dihadapkan dengan ancaman dari hewan lain yang bisa memangsa mereka dengan mudah. Nah, untuk memahami bagaimana hewan-hewan ini bisa menempuh jarak jauh tanpa tersesat, kalian nanti bisa membaca materi yang akan saya sampaikan. Alat apa di dalam tubuh mereka yang digunakan, kemudian prinsip dalam ilmu pengetahuan, prinsip apa yang digunakan untuk menavigasi atau mencari peta tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan melanjutkan tugas dari saya.